Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrul Anam dari Institut Agama Islam Bakti Negara, yang mana di kuliahan ini saya mengambil Fakultas Tarbiyah dan Usuluddin, mengambil jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video ini kami mahasiswa IAT semester 1 yang berada di Dargis ditugaskan dosen kita, yaitu Bapak Abdul Aziz M, untuk membuat video tentang tema literasi dakwah. Tetapi yang ingin saya bahas bukan tentang literasi dakwah. Yang saya ingin bahas, karena jurusannya ilmu studi agama dan aswaja, maka saya ingin membahas yang lebih mendasar, yaitu tentang apa itu ilmu kalam. Sebab apa saya mengambil tema seperti itu? Karena kita tahu semua aliran itu beranggapan sebagai aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu, agar kita tahu mana yang benar-benar aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus tahu dasarannya apa. Yang pertama yaitu tentang apa itu ilmu kalam. Ilmu kalam adalah suatu studi pembelajaran yang membahas tentang pemikiran atau ideologi manusia, tentang ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis, dan sifat-sifat Tuhan dan kekuasaan Tuhan dan lain sebagainya, yang pada intinya dia bertitik tekan di dalam pemahaman tentang Tuhan yang akan dilandasi oleh Al-Quran dan hadis. Ilmu kalam ini bermula pada zaman, mulai nampak pada zaman sahabat Utsman, yaitu di saat tragedi pembunuhan sahabat Utsman dan ketidaksetujuan Umayyah atas pengangkatan sahabat Ali sebagai pemegang kekuasaan selanjutnya. Terus faktor sejarah munculnya ilmu kalam itu mulai digali atau difokusi pada zaman dinasti Abbasiyah, yang mana fan ilmu ini mulai dinamakan sebagai ilmu kalam. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu kalam dan sebagainya itu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu pemahaman individu tentang ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Nabi itu signifikan berbeda-beda, yang mana itulah yang menjadikan banyak sekali aliran-aliran yang menganggap dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faktor yang kedua adalah tentang masuknya orang yang dulunya belum Islam masuk ke Islam, dan mereka masih membawa budaya dan keyakinan atau tradisi agama-agama lamanya. Maka dari itu, itulah penyebab faktor-faktor yang menyebabkan ilmu kalam ini berkembang menjadi beberapa aliran di dalam pembahasan ilmu kalam ini. Tapi semua aliran itu pasti berlandasan tetap dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
karena saya tidak mau membahas tentang mencondong ke satu sisi aliran. Saya hanya membahas tentang pengertian ilmu kalam itu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.